Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak. Wa kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat meskipun berada di rumah. Baik anak-anak, untuk materi bahasa Arab pada pertemuan kali ini kita akan belajar al-qiraah, yaitu latihan membaca. Tentang apa anak-anak? Tentang a'dha'ul wudhu, anggota wudhu. Kalian buka kitab kalian bahasa Arab halaman 25. Sudah dibuka kitabnya? Kita baca dulu bersama-sama ya. Pak Agus dulu, anak awalan wa antum jami'an. Pak Agus dulu kemudian baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul wudhu'i sittatun wahiyya an-niyatu wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashur ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain wa tartibu bainal a'dha'i. Terjemahkan sedikit sama Pak Agus ya. Faraidul wudhu'i, fardunya wudhu. Faraidu itu artinya adalah fardunya. Kalau fardun berarti satu fardu, kalau faraidu beberapa fardu, karena di sini fardunya wudhu itu bukan cuma satu, melainkan ada 6 di sini. Sittatun itu ada 6. 6 itu bahasa Arabnya adalah sittatun. Wahidun 1, isnani 2 dan seterusnya. Pak Agus yakin kalian semuanya sudah hafal hitungan dalam bahasa Arab minimal 1 sampai 10 ya. Wahia an-niyatu, fardunya wudhu yang pertama itu adalah niat. Wa mahallu niyat fil qalb, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Nawaitul wudhu'a li rafil hadatsil asghari fardun lillahi ta'ala, itu adalah niat. Kemudian yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, atau kalau dalam redaksi yang lain wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai dengan kedua siku. Wa mashur ra'si, ay mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, karena kita di sini mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kebanyakan orang Indonesia, maka mengusap kepalanya cukup sebagian saja. Mashur ra'si ay mashu ba'dir ra'si. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, atau kalau dalam redaksi yang lain wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Berarti mata kaki juga ikut dibasuh, itu yang wajib. Kalau kalian ingin membasuh kaki sampai lutut kalian juga tidak apa-apa, tidak masalah, itu sunnah. Yang wajib pokoknya membasuh kedua kakinya adalah sampai mata kaki. Wa tartibu, dan tertib bainal a'dha'i, di antara anggota-anggota wudhu tadi. Artinya tidak boleh kemudian mendahulukan yang bukan pertama kemudian mengakhirkan yang sebelumnya. Harus tertib mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan seterusnya, semuanya harus tertib, harus urut. Itu namanya adalah tertib. Wa sunanul wudhu'i wahiyya al-awwal at-tasmiyatu, dan sunnah-sunnahnya wudhu itu yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. At-tasmiyatu, membaca bismillah. Membaca bismillah terlebih dahulu sebelum wudhu, itu adalah sunnahnya. Supaya apa anak-anak? Supaya kita semuanya dijauhkan dari rasa was-was, dijauhkan dari godaan setan. Ini apakah sudah saya basuh apa belum? Apakah sudah sempurna tadi ketika saya membasuh apa belum? Sudah rata apa belum? Nah, itu adalah hikmah atau manfaat dari kita membaca bismillah sebelum melaksanakan wudhu. As-siwaku, yang kedua adalah bersiwak, memakai kayu arok kalau kalian punya sebelum wudhu. Tapi kalau seandainya kalian tidak punya, sebelum wudhu gosok gigi saja pakai sikat gigi, pakai odol, tapi diniati
bersiwak, itu sudah mendapatkan kesunahan sebelum wudu. Asal-itu bad'u bil yamini wal ghuslu thalasan, kemudian memulai dengan anggota kanan terlebih dahulu. Misalnya anggotanya ada dua seperti tangan ini, maka membasuhnya nanti yang kanan dulu, itu sunahnya seperti itu. Al bad'u bil yamin, bad'u bil yamin, memulai dengan anggota yang kanan terlebih dahulu, kemudian wal ghuslu salasan, 3 kali. 1 kali cukup, tapi ketika ingin mendapatkan kesunahan wudu dibasuh 3 kali. Rabi'u ghuslul kaffaini ma'a takhlilil asabi'a. Ghuslul kaffaini, kedua telapak tangan ini dibasuh ma'a takhlilil asabi'a, seraya sambil menyela-nyelai jari-jari tangan. Jadi barangkali nanti ada yang kelewatan, ada kotoran, nanti dibasuh terlebih dahulu sebelum wudu ya, sebelum niat dan sebelum membasuh ini dibasuh terlebih dahulu telapak tangannya kemudian disela-selai seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Al-khamisu al-madmadatu, kemudian yang kelima adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut kemudian diputar, dikumur-kumur, kemudian dikeluarkan, itu namanya adalah al-madmadatu, berkumur-kumur. As-sadisu, yang keenam, al-istinsyaku wal istintharu. Al-istinsyaku, masukkan air ke dalam hidung, itu namanya adalah al-istinsyak, itu hukumnya adalah sunnah ketika nanti wudu. Wal istintharu, kemudian setelah air dimasukkan ke dalam hidung dikeluarkan, disemprotkan air tersebut, itu namanya adalah istinthar. Kalau istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung pelan-pelan saja, sebab nanti ketika kalian tidak biasa untuk melakukan istinsyak biasanya akan tersendat, kesengak kalau kata orang Jawa. Kemudian istinthar, dikeluarkan, disemprotkan airnya. Yang terakhir, asabi'u mashul udunaini, mengusap kedua telinga ya, kedua telinga diusap dengan menggunakan air yang suci, kemudian diputar seperti ini. Nah, biar sempurna, kemudian nanti ditutup seperti ini. Nah, itu adalah kesunahan wudu. Nanti coba anak-anak dibaca berulang-ulang, dibaca berkali-kali sampai kalian nanti lancar dalam membaca qiraat tersebut. Kemudian nanti coba kalian terjemahkan. Tugasnya anak-anak, coba kalian lihat di kitabnya halaman 26 yang poin A, di sana ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah isim mufrad, berarti di situ nanti harus kalian isi dengan isim mufradnya, kemudian isim musanna, isim tasniahnya yang menunjukkan 2 itu apa, kemudian isim jamak yang menunjukkan jamaknya itu apa. Saya berikan satu contoh ya. Misalnya di situ isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satunya adalah kafun. Kafun itu artinya adalah telapak tangan. Kemudian isim musananya berarti kafani atau kafaini, tinggal ditambahi alif kemudian nun atau ya kemudian nun. Kemudian isim jamaknya akufun, akufun jamaknya di situ nanti. Dari mana Pak kita bisa mencari isim tasniyah dan isim jamaknya dan isim mufradnya? Nanti bisa kalian lihat di halaman 22 yang kita kemarin belajar tentang mengenal isim mufrad, isim musanna, kemudian isim jamak. Atau nanti juga bisa dicari di kamusnya ya. Sekian materi dari Pak Agus, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.